adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di ibadah kita pada sore hari ini. Nah adik-adik, Kak Panca percaya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Kita mau menyembah Tuhan dengan satu penyembahan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kita belajar lagu ini ya. Semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Ya, kita lipat tangan kita belajar ya lagu penyembahannya, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita mau nyanyikan satu penyembahan dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik yang manis, kita mau berdoa, kita tutup mata, kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami kembali di ibadah sekolah kami Tuhan, sekolah minggu kami Tuhan secara online Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir Tuhan di ibadah sekolah minggu kami. Kami undang Engkau Tuhan Yesus, kami undang Engkau Allah Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir nanti Tuhan. Jaringan-jaringan yang kami pakai Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati kami boleh beribadah pada sore hari ini dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita menerima setiap berkat kemurahan Tuhan Yesus buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mulut kami, suara kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tadi kita sudah berdoa ya, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita memuji nama Tuhan. Semua siap memuji nama Tuhan? Siap? Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya siap memuji nama Tuhan. Semua bangkit berdiri yuk. Kita memuji nama Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Boleh tepuk tangan, boleh pakai gerakan. Haleluya. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Haleluya. Terus memuji nama Tuhan. Semua semangat ya. Ayo yang mau melompat boleh melompat buat Tuhan Yesus. Karena kasih Yesus manis dan indah. Haleluya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih
kita mau sambung lagi dengan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Ada Tuhan Yesus, pasti kita bersuka cita. Haleluya. Semua memuji Tuhan. Kita tepuk tangan kita, atau boleh pakai gerakan. Lebih semangat ya adik-adik ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Haleluya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Haleluya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba waktunya kita mau dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita, kita mau beri yang tanah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita mau katakan Roh Kudus yang manis masuk dalam hatiku. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau undang Kau hadir dalam hati kami, Allah Roh Kudus, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus yang manis, buka hati kami. Haleluya Tuhan Yesus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti
Kita mau berdoa, tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus yang manis. Tuhan, bentuk hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus, setiap perkataan kami Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan Yesus seturut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami undang Engkau terus bekerja Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, dan firman menjadi kekuatan kami Tuhan. Firman menjadi jawaban atas setiap doa-doa kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terus bekerja dalam hati kami sampai akhir ibadah kami, bahkan sampai selama-lamanya. Allah Roh Kudus, berkati kakak kami Tuhan Yesus, Kawanda, yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu semakin hari dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi adik-adik kami semuanya Tuhan, yang pada saat ini masih beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu terus bekerja Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Bersyukur Tuhan kasih kesempatan buat kita, walaupun kita masih ibadah online, masih dengerin firman Tuhan ya secara online. Tapi kita hari ini mau belajar bersyukur, mau belajar memuliakan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik sekali buat buat adik-adik semua yang ada di rumah juga. Yuk, buat adik-adik yang sudah bisa baca, yang punya Alkitab, semua ambil Alkitabnya. Kita mau belajar firman Tuhan. Diambil dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Kawanda akan bacakan dari sini. Adik-adik di rumah juga boleh sama-sama bacanya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Dengan suara nyaring, ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus sedang melewati perbatasan Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus di sana ketemu sama 10 orang kusta. Kalau adik tahu atau pernah lihat penyakit kusta itu penyakit kulit ya adik-adik. Jadi dia semua tubuhnya itu gatal-gatal, sakit, luka, tapi nggak bisa sembuh gitu. Nah, pada di zaman Alkitab dulu setiap orang yang sakit kusta itu harus menghadap ke para imam. Nah, dulu juga dalam Alkitab itu orang yang sakit kusta biasanya juga dikarantina, diisolasi. Kalau sekarang kan yang COVID yang suka diasingkan di rumah. Nah, di zaman Alkitab juga dulu seperti itu. Kalau sakit kusta ya nggak boleh keluar rumah. Kalau Kawanda nggak salah ingat, dia kurang lebih di karantina 7 hari lebih. Nah, setelah mereka 7 hari diisolasi, isoman, nanti mereka disuruh lagi menghadap ke para imam. Nanti imam yang akan memutuskan apakah mereka sudah bisa sembuh, sudah bisa beraktivitas lagi dengan orang-orang di sekitarnya atau belum. Tuh. Nah,
waktu Tuhan Yesus lewat-lewat terus ketemu, sedang berjalan terus ketemu sama 10 orang kusta itu, orang-orang kusta itu rame-rame bilang, "Guru, kasihanilah kami, ini kami sakit, kami nggak sembuh-sembuh gitu, sakit kustanya gitu. Bu, bisa nggak sih kami disembuhkan?" Gitu. Kalau minggu lalu Derek juga sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Rudi kemarin. Firman Tuhan tentang apa? Iman yang berseru yang minta sama Tuhan untuk disembuhkan, orang buta yang akhirnya sembuh karena dia berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Orang kusta ini juga sama, minta sama Tuhan supaya disembuhkan gitu. Imannya mereka juga berseru kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Terus Tuhan Yesus bilang apa sama orang-orang kusta itu? Tuhan Yesus cuma bilang, "Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi Tuhan Yesus suruh mereka tunjukkan ke imam-imam. Nah, tadi yang seperti Kak Wanda sudah jelasin, zaman dulu itu yang bisa menentukan orang yang sakit kusta itu sudah sembuh atau belum itu adalah para imam-imam, hamba-hamba Tuhan yang ada di pada zaman itu. Terus 10 orang kusta tadi yang imannya sudah berseru-seru kepada Tuhan itu mereka percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatunya buat mereka. Akhirnya mereka pergi menghadap ke imam-imam. Nah, tapi dalam perjalanannya mereka menuju ke bait Allah bertemu dengan imam-imam, tiba-tiba tubuh mereka itu sembuh gitu. Terus tadi kita baca ayatnya lagi. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Kustanya mereka tiba-tiba hilang. Kusta itu penyakit kulit yang putih-putih gitu, kalau Anda nggak salah dia putih-putih, meletek-meletek gitu. Jadi dia nggak sembuh. Luka-luka yang putih-putih seperti borok gitu deh, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Tapi setelah mereka dalam perjalanan, tiba-tiba tubuh mereka jadi bersih lagi, mereka tahir, mereka sembuh, kustanya semuanya hilang secara luar biasa, secara mukjizat. Yang tadinya kulitnya mereka rusak, jelek gitu, tiba-tiba sembuh gitu. Nah, ketika mereka semua sadar bahwa mereka sembuh, tadi firman Tuhan bilang, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Pas waktu dia tahu dia sudah sembuh, semuanya sudah sehat, dia kembali kepada Tuhan, sudah ingat, wah, Tuhan sudah sembuhkan aku. Gitu. Dia kembali dan memuliakan Allah. Sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring, dan dia mengucap syukur. Terus firman Tuhan bilang apa? Lalu tersyukur seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Dia datang, dia sembuh, dia cari Yesus, dia dia sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dia nggak lupa sama Tuhan Yesus. Dia tahu tubuhnya bisa sembuh, penyakitnya sudah hilang, itu sembuhkan Tuhan Yesus. Dia nggak langsung lupa, karena bahagianya dia nggak lupa. Tapi dia apa tadi firman Tuhan bilang, dia cari Yesus, dia datang, dia cari Tuhan Yesus, dia kembali sama Tuhan Yesus dan bilang apa? Dan dia mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia, dan dia juga bukan hanya mengucap syukur, tapi dia memuliakan Allah. Dia tersungkur dan berterima kasih karena dia sudah ditolong sama Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan gitu. Terus Tuhan Yesus tanya, bukankah ke-10? Bukannya tadi yang sakit kustanya ada 10 orang gitu, mana yang 9 lagi, kok cuma 1 yang kembali?
Nah, adik-adik kita mau belajar menjadi seperti orang Samaria ini yang ketika sudah mendapatkan segala kebaikan dari Tuhan Yesus, kita tidak lupa untuk mengucap syukur. Kita mau belajar mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Jangan seperti yang 9 orang kusta itu, yang 9 orang lagi itu, mereka sudah disembuhkan Tuhan, mereka lupa, mereka habis sembuh udah nggak cari Tuhan Yesus lagi, nggak mengucap syukur, nggak bilang terima kasih, nggak memuliakan Allah, mereka pergi aja gitu. Terus mereka nggak inget sama apa yang sudah Tuhan lakukan, padahal tadi mereka sudah berseru-seru, Tuhan Yesus kasihanilah kami, Guru tolong kami sakit. Tapi setelah Tuhan Yesus tolong, mereka lupa. Dari 10 hanya 1 yang ingat sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita mau belajar menjadi seperti 1 orang ini yang mau mengucap syukur. Kita jangan jadi seperti 9 orang yang lupa sama kebaikan Tuhan. Firman Tuhan dari Kaludi minggu lalu bilang kita harus punya iman yang berseru-seru minta kepada Tuhan dengan yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menolong tiap seluruh kehidupan kita. Dan setelah Tuhan Yesus tolong, setelah kita minta sama Tuhan Yesus, aku mau dijagain supaya sekolah tatap mukanya dilindungin, gak sakit, supaya dapat nilai yang bagus, supaya diberikan kesehatan, supaya dapat mainan bagus, supaya naik kelas. Tapi setelah semuanya Tuhan Yesus kasih, setelah pulang dari sekolah tetap muka kita dalam keadaan baik-baik saja, setelah kita pulang dari sekolah, dari luar sampai ke rumah, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan baik-baik saja dilindungi sama Tuhan, kita lupa mengucap syukur. Jangan sampai lupa mengucap syukur. Kita mau belajar mengucap syukur. Setelah kita keluar dari rumah, kembali ke rumah, kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus sudah tolong kita sepanjang hari, mulai dari adik-adik, semuanya bangun pagi, mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus sudah menjaga sepanjang malam, sudah melindungi sepanjang malam. Adik-adik kembali pergi sekolah, keluar atau kemana aja keluar dari rumah, kembali ke rumah juga mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menolong, sudah menjagai, tidak terjadi apa-apa, adik-adik tidak jatuh di jalan, adik-adik tidak tidak tersesat, semua terlindungi, adik-adik tidak sakit, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita lupa mengucap syukur, kalau kita lupa berterima kasih, kalau kita lupa bilang sama terima kasih ya Tuhan sudah melindungi, berarti kita sama seperti yang 9 orang kusta tadi. Nah, kita nggak mau ya adik-adik seperti 9 orang kusta tadi. Kalau Anda mau, kalau Anda juga, adik-adik juga menjadi seperti 1 orang Samaria yang ketika Tuhan Yesus tolong, tetap ingat Tuhan Yesus bahwa semua yang Tuhan kasih, semua yang baik yang terjadi dalam kehidupan Kawanda dan adik-adik juga, keluarganya adik-adik, keluarganya Kawanda itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar bersyukur, mulai dari bangun pagi sampai malam hari kita mau bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Kemudian firman Tuhan dari Kawanda mau kita semua belajar mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan, terima kasih buat makanan dan minuman, terima kasih buat perlindungan sepanjang malam, mengucap syukur karena hari ini kita bisa bernafas, mengucap syukur karena hari ini masih bisa makan yang enak, masih bisa lari-lari, masih bisa bermain, mengucap syukur karena masih bisa melihat, mengucap syukur karena masih bisa bernafas, mengucap syukur karena masih bisa bernyanyi, mengucap syukur karena masih bisa ibadah online, masih bisa dengar firman Tuhan,
mengucap syukur juga masih bersama keluarga-keluarga semua di rumah. Ya, dengan kita mau belajar mengucap syukur. Terima kasih karena Tuhan Yesus yang baik. Kalau juga mau kesaksian sedikit, hari ini Kak Wanda kurang sehat, sedang dalam keadaan yang tidak fit, tapi Kak Wanda berdoa sama Tuhan Yesus. Kak Wanda mau sampaikan firman Tuhan untuk adik-adik. Tuhan Yesus yang kuatkan Kak Wanda. Kak Wanda sepanjang hari badannya sakit, kepalanya pusing, tapi puji Tuhan, Kak Wanda sekarang sudah sehat lagi. Kak Wanda bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan Kak Wanda kekuatan. Kita mau sama-sama berdoa. Adik semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami untuk belajar mengucap syukur dan memuliakan Allah, untuk tidak lupa bahwa semua yang terjadi yang baik bagi setiap seluruh kehidupan adik-adik di rumah dan kawan juga, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap seluruh kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman ini terus boleh menjadi kekuatan, boleh merema dalam setiap seluruh kehidupan kami, adik-adik di rumah juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus Tuhan untuk mengucap syukur, ingatkan kami terus untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena semua pertolongan Tuhan, semua apa yang Tuhan lakukan dalam seluruh kehidupan kami sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Wanda menjadi berkat dan kekuatan bahkan setiap kehidupan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih, menaikkan ucapan syukur kita ke hadirat nama Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau tunduk kepala, kita akhiri ibadah kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah membimbing kami, Engkau sudah memberkati jaringan-jaringan internet kami Tuhan. Sehingga kami pada saat sore hari ini sudah boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh menerima berkat-berkat kebenaran firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan kami, menjadi jawaban untuk setiap doa-doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu semua Tuhan, untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Berkati Kak Wanda Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan Yesus. Kau berkati Kak Wanda Tuhan dalam pelayanannya kepadamu Bapa. Biarlah semakin hari semakin heran kau boleh pakai kehidupan Kak Wanda untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami semuanya Tuhan Yesus yang saat ini hadir atau mungkin pada saat ini mereka tidak bisa hadir Tuhan. Engkau memberkati semua, Engkau menjaga, melindungi, menyertai adik-adik sekolah minggu kami semua Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa, kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, Engkau juga berkati, sertai, Kau urapi dengan kuasa-Mu untuk lebih lagi dan lebih lagi boleh setia melayani Engkau. Orang tua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati, Kau sertai, Kau lindungi, Kau jaga Tuhan Yesus. Engkau berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan orang tua adik-adik sekolah minggu kami Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan.